KPK kembali melakukan operasi tangkap tangan atau OTT pada Sabtu dini hari. Dari OTT tersebut, penyidik KPK menangkap 4 orang. Untuk mengetahui informasi terkait OTT yang dilakukan KPK, kita akan bergabung dengan reporter Julita Teleumbanua dan juru kamera Satria Eko Atmojo langsung dari gedung KPK Jakarta Selatan. Ya, Julita, sudah adakah keterangan resmi dari pihak KPK terkait dengan operasi tangkap tangan yang dilakukan pada Sabtu dini hari tadi? Ya, Eliza, hingga saat ini belum ada keterangan resmi dari KPK terkait dengan adanya operasi tangkap tangan yang dilakukan dini hari tadi terhadap anggota DPD RI. Namun kami telah mendapatkan konfirmasi dari pimpinan KPK yaitu Agus Raharjo yang mengatakan bahwa benar ada OTT, namun siapa pelakunya dan kemudian siapa saja yang ditangkap, terkait apa dan kronologis lengkapnya seperti di mana dilakukan ini belum ada penjelasan dari Agus Raharjo. Ia mengatakan kepada kami tunggu saja hingga konferensi pers yang rencananya akan digelar pada sore hari nanti. Begitu juga dari Humas KPK mengatakan bahwa benar ada operasi tangkap tangan, namun juga belum menjelaskan kronologi secara lengkap, dan kemudian ia mengatakan bahwa betul melibatkan anggota DPD RI, namun terkait dengan hal apa ini juga belum dijelaskan oleh pihak Humas. Dan dari pihak DPD juga kami mencoba untuk menghubungi Irman Gusman yang merupakan Ketua DPD RI, di mana hingga saat ini belum mendapatkan jawaban dari Irman Gusman, baik itu dari pesan singkat dan juga melalui telepon, karena sebenarnya pada saat ini Irman Gusman seharusnya menjadi keynote speaker di salah satu diskusi yang diadakan di DPD RI. Namun hingga saat ini kehadiran Irman Gusman sendiri belum ada di gedung DPD RI. Dan kita akan menunggu tentunya nanti bagaimana kronologis yang akan disampaikan oleh pihak KPK, di mana sebelumnya berita yang beredar ada 4 orang yang ditangkap dalam operasi tangkap tangan KPK pada dini hari tadi, yaitu salah satu anggota DPD RI dan kemudian 2 orang sepasang suami istri, dan kemudian 1 anak yang berusia 10 tahun yang juga ikut di dalam operasi tangkap tangan yang dilakukan di sebuah wilayah yang ada di Jakarta. Dan kemudian terkait dengan hal apa, ini juga kami masih menunggu, dan kemudian ada juga alat bukti yang ditangkap oleh pihak KPK, yaitu 1 mobil yang menjadi alat bukti, mobil Toyota Innova, dan keberadaan alat bukti ini sendiri biasanya alat bukti diparkirkan di halaman dari KPK, namun hingga saat ini pun kami belum melihat adanya keberadaan alat bukti. Dan hingga saat ini kabarnya 4 orang yang ditangkap dalam operasi tangkap tangan masih berada di dalam gedung KPK untuk menjalani pemeriksaan secara intensif. Dan juga tadi pagi, pemirsa, ada beberapa orang yang sempat datang ke gedung KPK untuk menjenguk. Ada 4 orang yang ditangkap tadi pagi, namun ternyata orang yang datang ke sini ditolak karena dari penyidik KPK mengatakan belum boleh dijenguk ataupun dikunjungi oleh siapapun 4 orang yang baru ditangkap dalam operasi tangkap tangan. Dan jika benar memang ada operasi tangkap tangan yang melibatkan DPD RI, ini berarti pertama kali KPK menangkap tangan DPD RI, apalagi selama ini DPD dinilai sebagai salah satu lembaga negara yang cukup bersih namanya. Dan terakhir, Irman Gusman sendiri sebagai ketua DPD sempat melakukan perjanjian ataupun MOU dengan KPK untuk dapat mencegah dan menindak tegas tindak pidana korupsi dan juga suap dengan DPD terkait dengan sumber daya alam ini bidangnya. Dan kemudian ternyata jika memang ada anggota DPD yang terlibat, ini berarti cukup menarik karena ini pertama kalinya dilakukan kepada DPD. Dan kita tentunya melihat nanti bagaimana konferensi pers ataupun keterangan resmi dari KPK.